Saya ke Pak Jul dari Serikat Pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Forum Demokrasi Gorontalo yang terhormat Pak Hadi, Pak Hendra, pimpinan BPJS, Kepala Dinas Naker Kabupaten Gorontalo, Pak Yodi dari Dinas Provinsi Gorontalo, Pak Dodi. Kebetulan Pak Dodi juga ini teman kami, Pak. Perwakilan pekerja, teman-teman kami, ada Pak Soeharto dari Apindo, dari Biro Hukum, ada Iaya, teman-teman semua. Mungkin banyak pengacara juga di sini. Ada Pak Sindu, ada Pak Santo Kadir, dan teman-teman lain. Jadi dari kami, Pak, mungkin dari Serikat Pekerja itu kita harus memahami hanya 3 undang-undang saja dulu, Pak. Kalau Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang 21 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan sekarang berubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kami sebenarnya tertarik apa yang disampaikan oleh wakil pekerja mengenai tuntutan. Akan tetapi jelas dalam undang-undang ada pemerintah, pengusaha, serikat pekerja itu menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Itu jelas, Pak. Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 11 itu jelas. Dan masalah pemutusan hubungan kerja, Pak, itu tidak lari dari Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 156 ayat 1 sampai ayat 4. Itu untuk pemberian pesangon, penghargaan masa kerja, uang pisah, cuti dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Junto PP 35, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021. Itu diatur dari pasal 36 sampai pasal 59 untuk PHK. Akan tetapi kami tertarik, tadi disampaikan ada masalah THR, ada masalah pesangon, ada kekurangan pesangon, ada BPJS, dan ada lembur. Kalau setahu kami, Pak, untuk THR tahun 2020 dan 2021 itu dicicil dan pengusaha wajib membicarakan dengan buruh atau serikat pekerja, atau apabila buruh itu bergabung ke dalam serikat pekerja. Itu dibicarakan, Pak. Ada kesepakatan. Apabila itu tidak dibuat kesepakatan harus dibayar, Pak. Sesuai dengan ketentuan. Kan jelas dalam undang-undang bahwa pembayaran THR itu dibayar sesuai dengan masa kerja. Itu jelas THR. Itu harus ada kesepakatan, tapi kami tidak tahu persis. Memang kami sudah dengar-dengar pernah ada yang nelpon, juga ada yang pernah telepon bahwa ada masalah BPJS. Tadi kami bincang-bincang dengan Pak Dodi, kebetulan Pak Dodi ini dulu teman kami juga masih di Kerenki, Pak. Beliau juga anggota kami, Serikat Buruh. Akan tetapi kalau perusahaan tidak membayar ketentuan sesuai undang-undang, itu kami ada di situ, Pak. Serikat pekerja siap. Kami juga ada lembaga bantuan hukum untuk serikat pekerja. Dan untuk lembur itu kami sudah sampaikan kepada pekerja. Lembur itu sesuai ketentuan undang-undang itu dalam seminggu hanya 40 jam. Apabila lebih dari 40 jam, itu sisanya dibayar lembur, Pak. Sedangkan pembayaran lembur itu sudah diatur jelas. 1 jam pertama kali 1,5, 2 jam dikali 2, jam selanjutnya ada kali 3, ada kali 4, Pak. Kalau hari Minggu itu lain lagi perhitungannya. Itu lembur. Akan tetapi kalau lembur ini itu harus dibuktikan dengan surat perintah lembur atau SPL. Makanya teman-teman pekerja apabila bekerja itu ada kelebihan jam kerja, setelah itu harus ada SPL, Pak, surat perintah lembur. Supaya apabila kita teman-teman bermasalah nanti, ini jadi bukti kita untuk SPL. Itu lembur. Kalau untuk pembayaran BPJS,
ketenagakerjaan. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hendra. Itu jelas bahwa tenaga kerja itu untuk jaminan hari tua hanya dipotong 2%. Dari perusahaan itu dipotong 3,7. Kalau perusahaan memotong lebih dari 2% JHT, itu perusahaan melanggar. Ini juga kami belum tahu Pak, untuk pemotongan BPJS. Tadi THR, lembur, itu sudah kami sampaikan. Dan setiap ada pemutusan hubungan kerja, itu diselesaikan secara bipartit dulu. Bipartit itu antara pengusaha dan pekerja, itu selama 30 hari. Apabila selama 30 hari tidak terjadi perdamaian, itu kita bisa lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten wilayahnya ada di Kabupaten Gorontalo, itu kita lapor. Mungkin suratnya ke Kepala Dinas Kepala Dinas akan meneruskan ke mediator. Itu di mediator ada jangka waktunya penyelesaian 30 hari. 30 hari pun itu tidak selesai Pak, itu akan keluar yang namanya risalah dan anjuran atau risalah Pak. Itu risalah sebagai tiket kita ke pengadilan hubungan industrial. Nanti yang menentukan salah benar adalah pengadilan. Akan tetapi tadi saya juga dengar-dengar dari Pak Dodi, itu sayangnya dari teman-teman pekerja, itu sudah menandatangani perjanjian bersama. Berarti teman-teman sudah sepakat. Ada perjanjian bersama yang ditandatangani. Di sini yang jadi rancunya teman-teman. Karena teman-teman tidak tahu apa-apa, disodorkan ini perjanjian bersama. Kan kalau ketentuan undang-undang jelas Pak. Masa kerja 3 tahun, undang-undang 11 itu 4 tahun, 4 bulan upah. Kalau dia 3 tahun ada penghargaan masa kerja 2 bulan upah. Hak-hak lain itu ada cuti yang belum diambil. Atau ada juga yang diatur uang pisah. Atau ada juga transport kembali ke tempat dia semula direkrut. Itu jelas dalam undang-undang. Itu undang-undang nomor 11 dan PP 35. Itu jelas. PP 35 juga jelas. Makanya kalau teman-teman tuntutan teman-teman, apabila ada yang belum dibayarkan dan teman-teman butuh advice dari kami bersedia. Nah, itu perjanjian bersama itu bisa dianulir enggak? Kalau perjanjian bersama kita lihat dulu Pak. Kalau perjanjian bersama sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, biasanya yang saya tahu kami, ini yang paling susah kita sampai ke pengadilan hanya 2 Pak. Menandatangani pengunduran diri dan menandatangani perjanjian bersama. Kalau perjanjian bersama itu ditandatangani di atas meterai. Kedua belah pihak sepakat. Selesai Pak. Nah, biasanya kan karyawan itu karena mereka di bawah tekanan atau seperti apa? Kalau di hukum bisa. Pak, kami harus jabarkan, mungkin di sini banyak pakar hukum, memang di bawah tekanan seperti apa. Itu yang susah dibuktikan Pak. Kecuali sudah ada pistol di leher, ya todong dan pisau, itu dihukum Pak. Akan tetapi di bawah tekanan mereka menandatangani secara sadar. Itu juga yang salahnya teman-teman karena ketidakpahaman teman-teman. Mungkin di situ karena belum terbentuk juga serikat pekerja serikat buruh. Akhirnya teman-teman melihat mungkin nominalnya sudah begini, oke kita terima saja. Tiba-tiba satu waktu teman-teman berpikir bahwa ada hak-hak lain. Itu hak-hak lain tidak dibayarkan, seperti ada lemburan, ada THR yang 2 tahun kemarin 2020-2021 tidak dibayarkan. Itu kita lihat lagi Pak. Klausulnya bagaimana? Kalau memang itu tidak ada kesepakatan dengan perusahaan PT Harvest, itu kita bisa pengaduan ke tripartit, ke mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo. Kebetulan Pak Kadis di sini ada Ibu Kabit ada. Jadi prosedurnya seperti itu Pak. Dan itu pun tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kita akan bawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti itu Pak. Ya. Saya juga malam ini lembur, Pak Jul. Baik, kalau Pak Jul melihat kasus seperti yang terjadi sekarang ini di Gorontalo masih sering tidak terjadi? Seperti yang di Harvest dan karyawannya ini. Jadi Pak, kalau pandangan kami memang kita lihat dulu.
apakah benar-benar kondisi perusahaan ini dalam keadaan menurun produksinya. Mereka mau bertahan susah, mereka mau bertahan dengan keadaan yang semula juga susah karena penjualan seperti apa dikatakan Pak Dodi tadi. Saya juga kurang tahu, hanya penyampaian dari pengusaha. Yang lebih tahu yaitu pekerja. Kalau tidak seperti itu, mari kita buktikan. Katanya Pak Dodi tadi penjualan yang biasa 50.000, sekarang sudah 5.000. Ini dari sesi pengusaha. Kalau pekerja, itu kami tidak tahu. Akan tetapi kami bisa masuk ke hal-hal, ada misalnya upah tidak sesuai UMP, ada hak-hak lembur yang tidak dibayarkan, ada THR yang tidak dibayarkan. Karena semua ini sebenarnya bisa dibicarakan secara bipartit dulu. Karena itu penyelesaian yang paling afdal. Bipartit antara pengusaha dan pekerja. Kalau itu tidak tercapai seperti yang saya katakan tadi, kita akan ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau teman-teman dari Harvest perlu bantuan, nanti kami akan bantu Pak. Penting kita bisa buktikan. Karena kalau penyelesaian di pengadilan itu ada 50 hari. 50 hari putusan, setelah itu di Mahkamah Agung, ini kan tidak ada banding Pak. PHI itu tidak ada banding. Ke Mahkamah Agung 30 hari. Itu seperti itu Pak, realita yang ada. Tapi kita lihat benar-benar dulu, efisiensi ini yang dilakukan oleh PT Harvest disebabkan karena apa? Faktor apa? Itu kita lihat. Tapi tadi saya sudah mendengar teman-teman sudah terima pesangon, sudah ada perjanjian bersama, dari owner mengatakan apabila perusahaan stabil lagi mereka akan direkrut. Akan direkrut. Tapi kalau teman-teman sekarang ini yang kerja setelah di PHK, ada upahnya tidak sesuai UMP, itu kita bisa minta Pak, selisih upah. Itu selisih upah sudah tidak dibatasi lagi. Sudah tidak dibatasi dulu 2 tahun. Sekarang kita bisa minta. Dari dia semenjak kerja, kita bisa minta. Dan tadi juga sudah disinggung mengenai PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini warning kepada pengusaha. Ini PKWT ini jangan kita berpikir bahwa semua tenaga kerja kita bisa PKWT. Pekerja waktu tertentu, jelas di undang-undang. Undang-undang 13 2003 ke Undang-Undang 11 itu belum berubah. Yang bisa di PKWT itu hanya pekerjaan yang sifatnya tertentu, musiman, produk baru. Dan tiap perusahaan wajib mendaftarkan PKWT ini di Dinas Tenaga Kerja setempat. Itu harus disposisi. Ada orang berpikir sekarang dengan Undang-Undang 11 semua bisa di PKWT, pekerja waktu tertentu. Itu tidak bisa Pak. Ini pemahaman kami Serikat Pekerja tidak bisa. Karena sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata 1320 di perjanjian tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang. Tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang, jelas. Dalam Undang-Undang mengisyaratkan hanya itu. Akan tetapi sekarang orang berpikir, Undang-Undang 11 sekarang 2020 semua bisa outsourcing, semua bisa PKWT. Tidak seperti itu. Ada orang-orang berpemahaman seperti itu. Itu yang sekarang kami bantah. Ada lagi perusahaan yang berpikir bahwa THR itu dibayar sesuai dengan volume pekerjaan. Itu di aturan mana? Itu tidak ada. Itu beberapa perusahaan yang saya lihat di kabupaten seperti itu. Pembayaran THR disesuaikan dengan pekerjaannya. Satuan hasil. Itu tidak ada. Akan tetapi ada orang berasumsi macam-macam. Mereka tidak baca undang-undang. Undang-Undang 11 PP 35 2021. Makanya kalau masalah-masalah yang dilanggar oleh perusahaan, kami ada di situ Pak. Dan siap membantu pekerja. Mungkin itu Pak Hadi. Terima kasih.